Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Amanar Tambunan dengan NIM F1S10138, F1S1211038. Sini saya akan mempresentasikan laporan proyek UAS mata kuliah Statistika Terapan dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Website E-Registration Universitas Jambi menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu pertama Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCSCI ISA, Bapak Budi Hartono SST MSI, dan Bu Ulfa Hera Eskom Enkom. Laporan ini disusun oleh saya dan teman kelompok yaitu Sri Sulistina. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi untuk penelitian kami ini akan kami lakukan terhadap mahasiswa Universitas Jambi dengan metode EUCS, di mana faktor-faktor yang dievaluasi melalui metode ini yaitu konten, format, akurasi, timelines, dan easy of use. Selanjutnya dari faktor-faktor ini kita bentuklah variabel-variabel penelitian, di mana dalam variabel penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu variabel bebas atau eksogen dan variabel terikat atau endogen. Di mana variabel eksogen ini terdiri dari konten akurasi, format, easy of use, dan timelines. Dan variabel terikat yaitu user satisfaction. Di sini dapat kita lihat pada tabel 1 yaitu indikator variabel, di mana setiap variabelnya terdiri dari beberapa indikator pertanyaan yang nanti akan digunakan untuk menjadi pertanyaan pada kuesioner. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi dari penelitian kami. Populasi untuk penelitian ini yaitu untuk mahasiswa sistem informasi. Lalu untuk sampelnya eh, kami batasi yaitu sebanyak 30 sampel. Selanjutnya untuk kuesioner, di sini kami menyebarkan kuesioner melalui Google Form seperti ini, di mana isi dari kuesioner kami ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan indikator setiap variabel, seperti variabel konten, akurasi, format, easy of use, dan timelines, serta user satisfaction. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat kriteria responden yang kami tetapkan, yaitu mahasiswa sistem informasi yang diidentifikasi melalui NIM. Selanjutnya, tidak terbatas apakah itu laki-laki atau perempuan, dan respondennya berkisaran antara 19 sampai 20 tahun. Setelah kita mengetahui variabel penelitian, menetapkan populasi dan sampel, selanjutnya kita akan kembali ke laporan dan melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, kita harus mengetahui teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang kami gunakan yaitu metode eh, pengujian Structural Equation Model Partial Square atau SEMPLS dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Analisis model dalam PLS ini terdiri dari dua tahapan evaluasi, yaitu model pengukuran measuring model atau sering disebut outer model, dan evaluasi model struktural sering disebut inner model. Selanjutnya, untuk penelitiannya kami di sini mengajukan 5 hipotesis berdasarkan variabel-variabel yang telah kita tentukan, dan di mana hipotesis ini digambarkan dalam model SEM berikut. Untuk model SEM, kita dapat membuatnya melalui SmartPLS,
dengan cara pada hasil responden di sini, di mana responden kami berjumlah 24, tetapi karena sampel yang dibutuhkan 30, kami membuat data dummy agar dapat melengkapi dari jumlah sampel tersebut. Setelah membuat data dummy, kami membuatkan dataset berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Nah, di sini kami akan menyimpan dataset dengan format CSV. Lalu kita lanjut untuk membuat model hipotesis penelitiannya menggunakan SmartVLS. Di sini dapat kita lakukan dengan membuat new project. Lalu kita melakukan import data file berupa dataset yang telah kita download tadi. Sini bisa kita lihat dataset yang telah kita download tadi. Lalu kita import. Selanjutnya untuk membuat model SEM, kita mengklik PLSM, membuat nama modelnya. Di sini kita dapat membuatnya seperti berikut. Sini sesuai dengan hipotesis penelitian yang kita ajukan, di mana kita akan meneliti bahwa apakah setiap variabel X1 sampai X5 berpengaruh terhadap variabel Y, maka dari itu kita akan melakukan connect antar variabel X1 sampai X5 terhadap Y. Seperti berikut. Di sini kita telah membuat model SEM sama seperti yang telah saya buat sebelumnya. Dan di sini dapat kita lihat penjelasan dari model SEM ini. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil uji model pengukuran, yaitu outer model.
Untuk melakukan outer model, di sini kita dapat melakukan eh, dengan melihat validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Yang pertama, kita akan melihat validitas konvergen. Validitas konvergen dapat kita lihat dengan nilai loading factor dan nilai AVE. Lalu untuk nilai loading factor harus eh, ditentukan harus sebesar 0,7 atau lebih tinggi, dan nilai AVE harus sebesar 0,5 atau lebih tinggi. Selanjutnya di Smart PLS kita dapat melakukannya dengan cara mengklik calculate, lalu PLS sum algorithm, lalu start calculation. Sini kita bisa lihat dengan mengklik outer loading, maka di sini akan disajikan nilai-nilai vector loading dari setiap konstruk, korelasi konstruk, dan untuk nilai AVE dapat kita lihat dengan klik konstruk variability and validity, lalu ke overview. Pada kolom ini kita bisa melihat nilai AVE pada hasil penelitian kita. Selanjutnya, pada penelitian ini saya telah merangkum nilai loading factor dan AVE pada tabel 2 untuk melihat validitas konvergen. Dan dapat dilihat bahwa ternyata eh, indikator X, terdapat satu indikator yaitu X3.3 yang memiliki loading factor dengan 0, dengan nilai 0,323, di mana itu tidak termasuk dalam kriteria convergence. Maka dalam keterangan kita membuatnya tidak valid. Sedangkan untuk nilai AVE di sini bisa kita lihat bahwa seluruh nilainya valid karena eh, sesuai kriteria yaitu sebesar 0,5 atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan dapat kita ketahui dengan melihat nilai dari cross loading. Lalu, di mana indikator yang mengukur variabel, nilai korelasinya harus lebih besar dibanding yang korelasi dari variabel lainnya, serta nilai dari cross loadingnya harus 0,7 atau lebih. Di sini saya sudah membuatnya ke dalam tabel 3, tapi untuk melihatnya di Smart PLS kita dapat melakukannya dengan cara ke kita ke diskriminan validity, lalu kita klik cross loading. Lalu setelah saya pindahkan ke dalam tabel 3 ini, bisa kita lihat bahwa uh, korelasi antara konstruk nilai cross loadingnya bisa kita lihat lebih besar dibanding korelasi dengan variabelnya. Contohnya X1.1 terhadap X1 memiliki nilai cross loading 0,892, di mana nilai 0,892 ini lebih tinggi dibanding korelasi X1.1 terhadap X2, X3, X4, X5, dan Y. Begitu pula variabel nilai-nilai cross loading di bawahnya. Tapi dapat kita lihat di sini pada korelasi Y.3 terhadap X5 itu nilainya lebih tinggi dibanding nilai cross loading yaitu 0,645. Sehingga
dapat kami simpulkan bahwa seluruh variabel tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik kecuali variabel Y, di mana nilai corresponding Y3 lebih rendah dibanding nilai konstruk lainnya. Selanjutnya, masih di outer model, yaitu kita melakukan uji validitas reliabilitas. Uji reliabilitas diukur dengan dua kriteria, yaitu dengan Cronbach's alpha dan composite reliability. Tapi menurut Ghazali, penggunaan Cronbach's alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah. Sehingga untuk menguji suatu konstruk lebih disarankan menggunakan composite reliability. Lalu dapat kita lihat juga kriteria kedua untuk menguji validasi reliabilitas, yaitu nilai composite reliability-nya harus lebih dari 0,7 agar dapat dikatakan reliable. Di sini dapat kita lihat di SmartPLS untuk melihat nilai composite reliability di bagian construct reliability and validity, kita pilih overview. Lalu pada kolom ini kita bisa melihat nilai composite reliability-nya. Selanjutnya saya merangkumnya ke dalam tabel 4 dan dapat kita lihat bahwa semua nilai composite reliability dari setiap variabel nilainya 0,7 dan lebih dari 0,7, sehingga dapat kita ketahui bahwa dapat kita simpulkan bahwa seluruh variabelnya memiliki validitas dapat dikatakan reliable. Selanjutnya hasil uji struktural atau inner model. Inner model terdiri dari dua uji, yaitu uji R-square dan uji hipotesis. Untuk uji R-square dapat kita lihat di SmartPLS dengan cara ke quality kriteria, lalu ke R-square, lalu kita klik overview. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai R-square variabel Y sebesar 0,847. Selanjutnya pada laporan saya membuat tabel hasil uji R-square-nya dengan membuat keterangan tinggi. Karena dapat diketahui bahwa nilai R-square dengan nilai yaitu 0,75, maka dinyatakan bahwa model tersebut dikategorikan kuat. Sedangkan untuk 0,5 untuk sini maksudnya adalah 0,5 dinyatakan bahwa model tersebut dikategorikan moderat atau sedang. Sedangkan untuk 0,25 dinyatakan bahwa model dikategorikan lemah. Maka berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel user satisfaction memiliki R-square sebesar 0,847. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel user satisfaction dapat dijelaskan oleh variabel performance, kecepatan, kualitas, keandalan, kemudahan penggunaan, efisiensi, keamanan, responsif, dan personalisasi sebesar 84,7%, sehingga dapat disimpulkan model struktural user satisfaction termasuk kategori kuat atau tinggi. Yang terakhir yaitu hasil uji hipotesis. Kita dapat melakukannya di SmartPLS dengan cara di calculate kita pilih bootstrapping. Lalu untuk melihat hasil uji hipotesis kita dapat melihatnya dengan melihat nilai p-value. P-value dapat kita lihat di bagian total effect, lalu yang min, steady p-value, dan p-value. Dan pada kolom ini dapat kita lihat hasil penilaian dari nilai p-value. Lalu diketahui bahwa diberi ketentuan bahwa nilai p-value untuk hipotesis dapat dikatakan signifikan jika nilai p-value-nya di bawah 0,05. Sehingga setelah kami rangkum, dapat dilihat bahwa hanya ada satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction karena memiliki p-value sebesar 0,032. Berikut
penjelasan mengenai penyajian tabel 6. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, didapatkan satu hipotesis yang diterima dan 4 ditolak. Sebelumnya, bisa kita ketahui bahwa pada awal tadi kita mengajukan 5 hipotesis penelitian. Dan untuk kesimpulannya, kita ketahui bahwa hanya satu hipotesis yang diterima dan 4 ditolak. Mengapa? Karena berdasarkan hasil p-value tadi bisa kita lihat bahwa yang hanya terbukti signifikan berpengaruh terhadap user satisfaction hanyalah variabel timelines karena memiliki nilai p-value sebesar 0,032 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga hubungan antara timelines dengan user satisfaction pada kepuasan pengguna terhadap website e-registration Universitas Jambi menggunakan metode EUCS adalah signifikan. Sehingga H5 diterima dan H1, H2, H3, dan H4 ditolak. Baik, itu saja hasil penyajian presentasi proyek UAS mata kuliah statistika terapan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.